Halo friend, kali ini ada soal yang berkaitan dengan dinamika rotasi. Sebuah batang homogen dengan massa M dan panjang L diberi engsel pada salah satu ujungnya, sehingga batang bebas berotasi. Oke, jadi di sini diketahui massa batangnya itu M dan panjangnya L. Kemudian batang ini dinaikkan sehingga posisinya itu horizontal. Kemudian dibebaskan dari keadaan diam sehingga batang berotasi terhadap suatu sumbu dalam bidang vertikal. Kecepatan sudut ketika batang tepat pada posisi vertikal adalah jadi mula-mula batang ini dilepas dari keadaan diam atau VA-nya itu sama dengan 0. Kemudian batang ini memiliki momen inersia I. Nanti kita juga cari berapa nilai I-nya. Dan yang ditanyakan adalah omega atau kecepatan sudut. Oke, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita cari dulu besar momen inersianya. Ya, jadi momen inersia suatu batang yang diputar tepat pada tengahnya, atau di sini kita lihat pada sumbu A, itu memiliki momen inersia 1/12 ml kuadrat. Nah, apabila batang homogen ini sumbunya digeser menjadi A aksen, yang jaraknya setengah L dari sumbu A, maka momen inersianya bisa kita dapatkan menggunakan teorema sumbu sejajar, yaitu IA aksen sama dengan IA ditambah MD kuadrat. Jadi teorema sumbu sejajar ini dapat kita gunakan apabila kita mengetahui suatu momen inersia pada sumbu tertentu dan kita ingin menggesernya pada sumbu yang lain, di mana jaraknya itu adalah D. D di sini adalah setengah L, ya karena jarak dari A aksen ke A itu adalah setengah L. Jadi IA itu adalah 1/12 ml kuadrat, kemudian MD kuadrat, D-nya itu adalah setengah L. Nah, kemudian 1/12 ml kuadrat ditambah 1/4 ml kuadrat. Kita samakan penyebutnya menjadi 1/12 ml kuadrat ditambah 3/12 ml kuadrat, sehingga didapatkan 4/12 atau 1/3 ml kuadrat. Ya, jadi ini adalah momen inersia yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini, yaitu 1/3 ml kuadrat, karena pada kasus ini batang tersebut porosnya berada di ujung, jadi bukan berada di tengah lagi. Jadi mula-mula batang tersebut memiliki poros yang berada di ujung, kemudian dilepas dari keadaan diam dan akan menghasilkan kecepatan sudut omega. Nah, batang ini memiliki pusat massa yang berada di tengahnya, di mana kalau kita lihat secara vertikal, jaraknya itu adalah setengah L. Kemudian kita akan mengambil acuan pada garis horizontal yang melewati titik A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan konsep dari kekekalan energi mekanik, yaitu energi di titik A, atau pada kondisi mula-mula, sama dengan energi di titik B, atau kondisi akhir, yaitu kondisi ketika batang tersebut sudah berada pada keadaan vertikal. Nah, pada energi mula-mula itu ada energi potensial A ditambah energi kinetik A, sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik B. Nah, energi potensial itu kan MGH. H itu adalah ketinggian dari titik acuan. Sedangkan pada kondisi A, itu batangnya tepat pada acuan, sehingga tidak memiliki tinggi atau jarak pada acuan, sehingga hasilnya 0. Kemudian batang tersebut juga dilepaskan dari keadaan diam, sehingga energi kinetiknya itu juga 0. Kemudian energi potensial di titik B atau EPB. Nah, energi potensial itu MGH. Nah, di sini H atau jarak dari titik B ke acuan itu setengah L. Namun, setengah L ini berada di bawah acuan, sehingga nilainya negatif. Maka dari itu, EPB-nya adalah Mg kali min setengah L. Kemudian energi kinetik di sini adalah energi kinetik rotasi, karena benda ini berotasi. Ya, jadi energi kinetik rotasi itu sedikit berbeda dengan energi kinetik translasi, di mana energi kinetik rotasi itu setengah I omega kuadrat. Nah, kemudian menjadi setengah I omega kuadrat sama dengan setengah MGL. Nah, di kedua ruas terdapat setengah, bisa kita coret. Tersisa I omega kuadrat sama dengan MGL. I-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 1/3 ml kuadrat. Kemudian omega kuadrat sama dengan MGL. Maka omega kuadratnya itu adalah 3G per L. Jadi, untuk omega adalah akar 3G per L.
Jadi untuk soal ini jawabannya yang A. Omega sama dengan akar 3G per L. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya.